Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3002. Kala itu, Sang Dewi tak tertandingi. Secuil warisannya saja mampu mengubah sekte pembunuh darah Laut Selatan menjadi kekuatan kelas dunia. Seberapa dahsyatkah ini? Terlebih lagi, dikabarkan ada kekuatan tersembunyi yang terhubung dengan warisan Sang Dewi. Di era ini, legenda itu tetap ada, dan Sang Dewi beserta para pengikutnya telah lama tiada. Ini adalah berita dari alam surgawi, dan semua kultivator tak terbantahkan mempercayainya. Jika legenda itu muncul kembali, tak seorang pun akan mampu menandinginya. Bahkan, di dalam tanah terlarang, tak seorang pun berani bernapas sedikit pun. Makhluk-makhluk itu bisa menghancurkan tanah terlarang hanya dengan satu jari. Wus! Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak, maju. Melihat sosok Lin Yan, Feng Qianling mendengus dalam hati. Lin Yan memiliki cara yang luar biasa, yang memungkinkannya memasuki tanah terlarang, namun ia bahkan belum berdamai dengan suku binatang kuno di sepanjang jalan. Apa gunanya klan Lin berpegang teguh pada harga diri seperti itu hari ini? Apakah mereka benar-benar percaya bahwa memiliki warisan itu akan menjamin masa depan yang menakjubkan? Feng Qianling mendengus. Namun, mereka mengikuti lagi, takut tertinggal. Sementara itu, di alam Tiangeng, hamparan pegunungan yang luas dipenuhi berbagai klan. Banyak tatapan Kaisar Langit melirik ke sana kemari. Dengan berbagai ras yang saling berbenturan, di manakah kejeniusan umat manusia? Di tengah pegunungan, seorang Kaisar Langit berbicara, dan seketika, Ling Susiwan dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka melihat sekeliling, tertegun. Lin Yan, tidak muncul. Sang juara perang Yuan Ling, seharusnya berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dari semua ras ini. Hari ini seharusnya menjadi hari pertarungan, tetapi Lin Yan tidak muncul. Sepertinya umat manusia tidak istimewa. Karena mereka telah mengakui kekalahan, bagaimana dengan pertempuran ini? Kaisar Langit berbicara, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Lin Yan telah dipaksa masuk ke pemakaman Wuji. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, namun beritanya tetap dirahasiakan. Apa? Pada saat ini, banyak kultivator telah menyaksikan Lin Yan dipaksa masuk, tetapi banyak dari mereka juga telah memasuki pemakaman Wuji, dan untuk sementara waktu, berita itu tetap tersembunyi. Bukankah itu berarti Lin Yan, setelah memasuki tanah terlarang hidup dan mati, berada dalam bahaya besar? Jika hanya 7 hari di daerah itu, mungkin masih ada kesempatan. Aura pemakaman mundur ribuan mil jauhnya, hanya bertahan 7 hari. Setelah 7 hari, aura terlarang akan bertahan sekali lagi, tanpa meninggalkan harapan untuk bertahan hidup. Di mata semua orang, baik Kaisar Langit tanpa pedang maupun Kaisar Langit obat, mereka semua telah binasa di dalamnya. Mereka yang binasa di tanah terlarang hidup dan mati. Bahkan tablet kehidupan klan mereka tidak dapat dicatat. Bagaimanapun, tanah terlarang praktis memisahkan langit dan bumi. Petik 2. Aku akan bertarung. Kita akan bertarung untuk umat manusia. Petik 2. Pada saat ini, Ling Susiwan dan yang lainnya menghela napas dan segera melangkah maju. Sekarang, seorang jenius umat manusia telah tiba, mari kita mulai pertempuran. Dengan kata-kata Kaisar Langit, pertempuran dimulai. Lin Yan, yang masih berada di dalam pemakaman Wuji, tidak menyadari semua ini. Di dalam pemakaman Wuji, niat membunuh semakin kuat. Angin kencang menderu, langsung menghabisi sekelompok kultivator. Kaisar Langit terdiam. Niat membunuh di sini terus membayangi, mustahil untuk ditangkap. Lin Yan tiba-tiba berhenti di suatu titik di depan. Aura di sini misterius, dan senyum tersungging di bibirnya. Petik 2. Aku sudah mengikuti ini begitu lama, sudah waktunya membayar harganya, kan? Pikir Lin Yan dalam hati. Petik 2. Di sini, ada obat-obatan kuno. Lin Yan berbicara dan menunjuk ke suatu arah. Di sana, aura mengalir, dan aura pemakaman sangat kaya. Semua orang mengikuti arah jari Lin Yan dan langsung melihat tempat ini. Ternyata ada pagoda kuno yang hancur. Apakah ini suku Tata? Ya, memang suku Ta. Sepertinya pernah ada anggota suku Ta yang kuat di sana, dan pagoda ini jelas merupakan senjata semi-reinkarnasi. Jika diletakkan di luar, pagoda ini akan hampir abadi. Sayangnya, selama bertahun-tahun, bahkan harta karun seperti itu pun telah rusak di dalam pemakaman Wuji. Inilah kekuatan mengerikan pemakaman Wuji. Penghancuran segalanya.
Namun, Lin Yan yakin ini ada hubungannya dengan pemakaman besar di depan. Pemakaman itu terus-menerus menyerap kekuatan. Selain 100 harta karun teratas dalam peringkat senjata dunia dan senjata reinkarnasi sejati, semua senjata lain kemungkinan besar akan terkuras kekuatannya. Ini benar-benar obat kuno. Pagoda itu rusak, namun cahaya ungu berkelap-kelip di bawahnya. Sebuah pohon muda, yang diselimuti aura ungu, tampak tak bernyawa, namun tumbuh subur, dan sekuntum bunga mekar di atasnya. Pemakaman itu menekan semua kehidupan. Jika obat kuno ini dikeluarkan, kehidupan akan muncul secara alami. Sun Shizu berbicara. Ini adalah ramuan kuno reinkarnasi. Siapa yang tidak tergoda? Selama ribuan tahun, ramuan kuno reinkarnasi telah diselimuti misteri, memiliki khasiat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan memperpanjang umur praktisi. Bahkan Kaisar Langit yang sekarat, jika mereka menelan satu kelopak dari ramuan kuno ini, umur mereka akan diperpanjang 100 tahun lagi. Ramuan ini bahkan memiliki efek pada mereka yang setengah jalan menuju reinkarnasi, atau bahkan hampir reinkarnasi. Rebut. Pada saat ini, suku binatang kuno tetap tak bergerak, ketika seorang praktisi di belakang Lin Yan tiba-tiba bergerak. Kaisar Langit Pengobatan, yang sangat akrab dengan ramuan kuno, memusatkan perhatiannya. Dengan sekali pandang, ia melihat menembus ilusi. Meskipun ini adalah bibit ramuan kuno reinkarnasi, ia belum sepenuhnya tumbuh, dan khasiat obatnya tidak kuat. Akan membutuhkan 10.000 tahun budidaya lagi sebelum kelopaknya mekar sepenuhnya. Namun, itu sudah cukup untuk membanggakan dunia. Setiap prajurit samsara kuat yang datang ke sini pasti akan bersaing untuk mendapatkannya. Wus, wus, wus. Sambil merenung, setiap Kaisar Langit bertindak. Bang, bang, bang. Namun, dengan kilatan cahaya ungu dan aura yang menggelora, tubuh para praktisi langsung hancur berkeping-keping. Hidup dari pagoda, pagoda itu telah menyerap sebagian kekuatannya. Meskipun belum terbentuk, pagoda itu sudah mampu memusnahkan Kaisar Langit. Apa jadinya jika pagoda itu terbentuk? Para kultivator suku binatang kuno berseru takjub. Kemudian, mereka menatap Lin Yan. Bahkan Kaisar Langit yang tersisa kini menatap Lin Yan. Obat kuno dari pohon raksasa yang mereka temui di jalan hanyalah ilusi. Sekarang menjadi nyata. Setelah dikonsumsi, mungkin memungkinkan kemajuan lebih lanjut, bahkan melawan aura kuburan dan melarikan diri. Untuk sesaat, mata semua orang memerah. Klak. Tanda seru. Sebuah senjata mendarat di leher Lin Yan. Tuan Lin, obat kuno itu dikelilingi bahaya, tetapi Anda pasti punya cara untuk mendapatkannya, kan? Tatapan Liu Xing menggeram marah. Tuan Lin sudah datang jauh-jauh, membawamu ke sini, dan kau malah mengancamnya. Bahkan Kaisar Langit Kedokteran pun mengerutkan kening. Semuanya terjadi begitu cepat, ia tak mampu menolong Lin Yan. Namun Lin Yan sama sekali tidak panik. Di bawah mata langit, terutama di sini, ia bahkan bisa melihat kebaikan dan kejahatan di hati Kaisar Langit. Orang-orang ini memberinya warisan. Itu hanya kedok. Mereka hanya ingin mendapatkan kepercayaannya, agar bisa membawa mereka ke kedalaman, dan mendekat padanya sebelum bertindak. Sekarang, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Lin Yan telah lama menunggu momen ini. Aku punya cara untuk mengambilnya, dan aku bisa membawamu mengambilnya. Lin Yan berbicara. Mendengar ini, para praktisi dari suku binatang purba juga sangat tergoda. Lin Yan mengangkat sudut mulutnya, lalu mengubah tempat ini menjadi tempat pemakaman bagi para praktisi ini.